Nabi Yusuf alaihissalam, antum baca kitab-kitab sejarah, Nabi Yusuf itu nabi yang wajahnya terindah. Dengan Rasulullah itu beda-beda tipis lah, tapi Rasulullah lebih indah dari Yusuf. Tapi ketampanan Rasulullah berbeda dengan ketampanan Yusuf. Ketampanan Rasulullah SAW diselimuti oleh kewibawaan, sehingga wanita-wanita tak ada yang berani bersyahwat kepada Nabi Yusuf. Kepada Rasulullah semua orang tundukkan kepala. Ya, Nabi nggak ada yang berani menatap wajah Rasulullah. Yang menceritakan fisik wajahnya Nabi itu sahabat-sahabat yang hidupnya dia masih kecil ketika melihat Nabi hidup. Tapi kalau sahabat-sahabat yang seumuran Nabi, tak ada yang menatap wajah Nabi ketika bicara dengan Nabi. Semua terselimuti oleh kewibawaan. Tapi Nabi Yusuf, Allahu Akbar, ganteng Pak. Dan itu menimbulkan syahwat daripada orang yang memandang. Perempuan-perempuan kelepek-kelepek melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Zulaikha ditertawakan sama teman-temannya. Kenapa kau Zulaikha jatuh cinta kepada pembantumu? Apa kata Zulaikha? Kalian tak tahu siapa Yusuf yang aku cintai itu. Besok datang ke rumah, dikumpulkan teman-temannya, taruhlah kayak arisan itu, dikasih buah-buahan, suruh ngiris buah-buahan, kasih pisau yang tajam, dipanggil Yusuf. Yusuf keluar, buka penutup wajahmu. Sekalian, saya bagi tips sederhana saja. Dan ini awal dalam Islam, bab awal. Di zaman Rasulullah SAW mudah membedakan mana orang mukmin, mana orang Islam, mana orang musyrik. Dari mana mudah membedakan mereka? Apakah dari wajah mereka, dari pakaian mereka? Itu jelas pakaian. Tapi yang paling mudah cara membedakan orang mukmin dengan orang kafir, orang mukmin dengan orang musyrik adalah dari cara mereka berbicara. Maka sebelum kita memperbaiki tauhid, hati kita diperbaiki, perbaiki lisan kita, perbaiki cara bicara kita. Mulai hari ini, jemaah sekalian coba dengar baik-baik. Mulai hari ini jangan berucap kalimat apapun, jangan mengatakan kalimat apapun kecuali menyebut nama Allah dalam setiap perkataan kita. Oh, gimana caranya, Bang? Mudah. Kalau panas katakan Allah yang kasih panas, la ilaha illallah. Siapa yang kasih panas? Kalau dingin katakan Allah yang kasih dingin. Kalau berjumpa katakan Allah yang jumpakan kita. Kalau berpisah katakan Allah yang pisahkan kita. Hanya Allah yang berkuasa menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Hanya Allah yang berkuasa menjauhkan orang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. Hanya Allah yang berkuasa menghidupkan orang mati dan mematikan orang hidup. Hanya Allah yang berkuasa mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang. Yang mengatur seluruh suasana-suasana dan keadaan adalah Allah. Yang menaikkan raja-raja adalah Allah, yang menurunkan raja-raja adalah Allah, yang memuliakan adalah Allah, yang menghinakan adalah Allah. Selain Allah tak bisa apa-apa, selain Allah bukan apa-apa, selain Allah bukan siapa-siapa, selain Allah tak bisa beri manfaat dan mudarat sedikit pun tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi, apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Allah mampu memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Allah mampu menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Allah kuasa membahagiakan orang miskin tanpa menjadikan dia kaya, dan Allah kuasa menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Tambah kaya, tambah banyak hartanya, tambah hina, tambah susah, dan akhirnya binasa sebab harta. La ilaha illallah. Jangan dikira orang kaya itu bahagia, belum tentu.
Jangan disangka orang miskin sengsara, itu pun belum tentu. Kebahagiaan hanya dalam mentaati Allah. Siapa yang taat kepada Allah, baik dia laki-laki ataupun wanita, pasti akan Allah berikan hayatun thayyibah, Allah berikan kehidupan yang baik. Allah bahagiakan harta dalam api. Ya Pak. Jadi nggak benar itu Pak, lagu Gubuk Derita itu. Gak ada lagunya dulu ya, ingat gak? Dia merasa orang termiskin di dunia, orang menderita. Yang bikin orang menderita bukan gubuknya, karena saya sering kali menjumpai orang tinggal di villa-villa mewah, tinggal di apartemen 5 star, tapi dia menderita, tak bisa tidur Pak. Survei membuktikan negara-negara kaya yang income per kapita yang besar, hadirin mulia, semakin kaya itu negara, semakin banyak orang yang bunuh diri. Nah, makanya dapatkan Allah, kita akan dapatkan segala-galanya. Tapi bila kita kehilangan Allah, kita akan kehilangan segala-galanya. Tak masalah kita kehilangan kawan karena Allah, jangan sampai kehilangan Allah karena kawan. Tak masalah kita kehilangan pangkat jabatan karena Allah, jangan sampai kehilangan Allah karena pangkat dan jabatan. Tak masalah kehilangan suami, kehilangan istri karena Allah, jangan sampai kehilangan Allah karena mereka semua. Tidak masalah kita kehilangan populariti karena Allah, jangan sampai kehilangan Allah karena popularitas. Ya, dunia ini Pak. Nah, makanya tipsnya, saya akan tes nanti di jamaah, paham gak dengan pembicaraan kita? Udah setengah jam kita bicara. Baru tauhid Pak. Nah, baru bab awal ini, awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Siapa yang mengenal Allah pasti akan mencintai Allah. Siapa yang mencintai Allah pasti akan takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk. Orang yang takut kepada makhluk dia akan lari menjauh, dia bersembunyi. Tapi orang yang takut kepada Allah dia akan lari mendekat, merapat kepada Allah. Kalau orang sudah takut kepada Allah, barulah dia akan taat kepada Allah. Bisa difahami sampai di sini ya? Saya mau tanya Pak, kita sekarang duduk atau tidak? Coba jawab yang keras, duduk atau tidak? Ah, berarti belum paham Pak. Kita tidak duduk, tapi didudukkan oleh Allah. Kita hidup atau tidak? Hah? Dihidupkan oleh Allah. Allah hidupkan kita, Allah dudukkan kita. Kita tidak berjalan, tapi diperjalankan oleh Allah. Kita ada atau tidak? Tapi kita tidak ada, kita diadakan oleh Allah. Dunia ini tidak ada, dunia ini pun diadakan oleh Allah. Bahkan surga dan neraka tidak ada, surga dan neraka pun diadakan oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala itu ada sebelum seluruh makhluknya ada, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap ada setelah seluruh makhluknya sudah tidak ada. Seandainya seluruh makhluk sepakat mengatakan Allah tidak ada, Allah akan tetap ada. Kenapa demikian? Karena Allah itu ada sebelum kata-kata ada itu ada, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. La maujud illallah, la ilaha illallah. Allah itu ada sebelum kata-kata ada itu ada, dan Allah Ta'ala akan tetap ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. La maujud illallah. Tak pantas kita menanyakan Allah itu ada di mana. Itu pertanyaan kurang adab Pak. Di mana itu pun makhluk. Allah wujud ada, tak perlu tempat, tak bertempat. Allah, kenali Allah. Semua siap insyaallah ya. Kita berjalan atau tidak? Tapi sekarang panas atau tidak? Panas? Allah kasih panas. La ilaha illallah. Pahami itu. Itu bab pertama. Ketika yakin kita ini benar hadirin sekalian, maka amal kita benar. Amal yang benar yang diterima oleh Allah hanyalah amal yang mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW. Come back to sunnah. Sunnah Nabi ini banyak. Jangan kita mengklaim hanya diri kita yang sunnah, orang lain tak sunnah. Sunnah itu 18.000 jenisnya. Guru saya katakan 18.000 jenis sunnah Nabi. Tak akan ada satu orang manusia pun yang mampu menghidupkan sunnah 100%.
Tapi hadirin mulia, meskipun kita tak mampu menghidupkan sunnah 100%, tolong jangan tinggalkan 100%, amalkan semampunya. Yang tak mampu kita amalkan, kita istighfar. Ya, sorban di sunnah nggak Pak? Sunnah Pak. Tata cara pemakaiannya macam-macam, beda-beda. Kalau saya pakai sorban ini ada sanadnya, guru saya ngajarkan. Jangan menghina Pak. Beda-beda cara ulama memasang sorban. Nanti ada lain lagi cara pasang sorbannya. Ya. Jadi kita jangan menyimpingkan sesuatu perkara yang luas. Agama Islam itu sangat luas. Tak ada yang lebih luas dari Islam. Terlalu luas untuk disempitkan. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tak ada yang lebih tinggi dari Islam. Terlalu tinggi untuk direndahkan. Islam itu dalam, tak ada yang lebih dalam dari Islam. Terlalu dalam untuk didangkalkan. Islam itu indah, tak ada yang lebih indah dari Islam. Terlalu indah untuk dirusak. Jangan sampai hadirin sekalian kita mengecilkan perkara yang besar. Makanya Buya Hamka itu jelaskan hadirin mulia, semakin luas ilmu seseorang, semakin sedikit dia menyalahkan orang. Ya, kalau ada hari ini Bapak jumpa dengan orang yang suka salah-salahkan orang, itu membuktikan sedikitnya ilmu dia, sedikitnya guru yang dia jumpai, sedikitnya kitab yang dia baca. Jadi orang yang tinggi ilmunya mudah dia menerima perbedaan. Orang tanya, mana? Dar, kenapa lo pakai sorban terus kalau sholat? Apa jawabannya? Ini sunnah. Boleh kalau nggak pakai sorban nggak Pak? Pakai peci hitam boleh nggak sholat? Boleh. Pakai songkok putih boleh nggak sholat? Boleh. Kalau nggak pakai songkok boleh nggak sholat? Boleh. Yang nggak boleh itu sholat pakai helm Pak. Iya. Jangan resih makanya. Tapi kalau helmnya dipotong di depan, boleh juga. Saya ragu nih Pak Ustadz, ini masjid jangan-jangan rubuh nanti. Buat keamanan silahkan. Asalkan jidat kita nempel di tempat sujud. Maka sunnah Nabi banyak ya. Ibu-ibu ini saya mau tanya nih, bapak-bapak juga. Bapak-bapak saya tanya dulu, wajib nggak orang muslim pakai jilbab? Yang keras jawabannya, wajib nggak orang muslim pakai jilbab? Di mana dalilnya? Ada dalilnya? Surat apa? Hah? An-Nur. Makanya ngaji itu yang benar Bu. Tak wajib orang muslim pakai jilbab. Yang wajib itu cuma muslimah saja. Ya. Bapak-bapak nih kalau pakai jilbab pulang bahaya nanti. Ya Pak ya. Jadi jangan salah paham ya. Jadi jangan mentang-mentang nih pengajian tadi orang Islam wajib pakai jilbab. Kita semua boleh jilbab. Nggak boleh. Muslimah pun tak selalu wajib pakai jilbab. Boleh berseksi-seksi ria tapi di dalam kamar masing-masing. 4 dinding kamar menjadi hijab. Itu hijab sempurna wanita itu bukan pakai niqab, bukan. Ada yang di atas itu lagi. Perempuan tak pakai jilbab, dia pakai seksi tapi dia tetap berdiam diri di dalam kamarnya di depan suami atau mahram. Ya. Nah, jadi hadirin mulia, ciri-ciri wanita soleh itu begitu. Tingkat aja macam-macam. Maka kita jangan reseh. Pakai cadar itu sunnah, boleh. Di Indonesia pun kita boleh membuka wajah, boleh. Tak boleh reseh. Yang pakai niqab tak boleh menyalahkan yang belum berniqab. Yang tidak pakai cadar tak boleh mengkritik, menghina, kamu ninja ya, kamu ini ya, boleh dia. Ya, kalau menutup wajah sendiri Pak, itu boleh. Yang tak boleh menutup wajah orang. Ya, nih ada muka ini Pak, tutup muka ya, nggak boleh. Bahkan bapak-bapak pun kalau ente semua mau pakai cadar, nggak dilarang dalam Islam, boleh. Orang muka kita sendiri. Nabi Yusuf alaihissalam, antum baca kitab-kitab sejarah. Nabi Yusuf itu nabi yang wajahnya terindah. Dengan Rasulullah itu beda-beda tipis lah. Tapi Nabi Rasulullah lebih indah dari Yusuf. Tapi ketampanan Rasulullah berbeda dengan ketampanan Yusuf. Ketampanan Rasulullah SAW diselimuti oleh kewibawaan sehingga wanita-wanita tak ada yang berani bersyahwat kepada Nabi besok. Kepada Rasulullah semua orang tundukkan kepala. Dan Nabi nggak ada yang berani menatap wajah Rasulullah. Yang menceritakan fisik wajahnya Nabi itu sahabat-sahabat yang hidupnya dia masih kecil ketika melihat Nabi hidup. Tapi kalau sahabat-sahabat yang seumuran Nabi tak ada yang menatap wajah Nabi ketika bicara dengan Nabi. Semua terselimuti oleh kewibawaan. Tapi Nabi Yusuf, Allahu Akbar, ganteng Pak.
dan itu menimbulkan syahwat daripada orang yang memandang. Perempuan-perempuan kelepek-kelepek melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Zulaikha ditertawakan sama teman-temannya. Kenapa kau Zulaikha jatuh cinta kepada pembantumu? Apa kata Zulaikha? Kalian tak tahu siapa Yusuf yang aku cintai itu. Besok datang ke rumah, dikumpulkan teman-temannya, taruhlah kayak arisan itu, dikasih buah-buahan, suruh ngiris buah-buahan, kasih pisau yang tajam, dipanggil Yusuf. Yusuf keluar, buka penutup wajahmu. Jadi sejarah mencatat Nabi Yusuf itu bukan perempuan, tapi kemanapun dia pergi selalu Nabi Yusuf menutup wajahnya karena wajahnya terlalu tampan. Bapak tahu kenapa saya pakai ini? Dulu Pak, tapi sekarang udah nggak perlu lagi. Dulu saya kurus Pak. Jangan rese makanya ibu-ibu ya. Ketika perempuan-perempuan tadi melihat wajah Nabi Yusuf, tanpa sadar dia mengiris-ngiris jarinya. Makanya bapak yang terlalu ganteng, ini ganteng-ganteng semua nih Pak, hati-hati Pak, nanti kalau kayak Arab Saudi dideportasi Pak nih semua. Ada kan dulu orang dideportasi saking gantengnya kan? Siapa Umar Borkan ya? Masya Allah. Jadi jangan rese, untuk aman ya tutup saja muka kita. Kalau cantik terlindungi kecantikan, kalau jelek tertutup aib kan.